Hai, perkenalkan nama gue Mimpi dan selamat datang di BIM School Channel. Di video ini gue bakal ceritain cerita dari akun Twitter nama gue Nan dengan judul Teror Tetangga. Oke, nggak pakai lama-lama. Jangan lupa pasang headset kalian dan simak ceritanya baik-baik. Langsung aja kita ke ceritanya. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari dan aku masih tetap betah untuk nongkrong bersama Putra di teras rumahnya. Nah, bentar lagi Pak Andi keluar rumah nih, ucap Putra sembari melihat jam tangannya. Aku hanya mengerutkan dahi, menandakan kurang percaya dengan ucapannya. Putra pun tertawa lirih sambil berkata, habis dia keluar rumah, langsung tiduran di terasnya macam orang kepanasan, ucap Putra lebih lanjut. Tak selang berapa lama, apa yang telah diucapkan oleh Putra benar-benar terjadi. Bunyi pintu terbuka dari seberang rumah yang sukses membuyarkan fokusku dari game yang sedang aku mainkan. Aku menengok ke arah sumber suara. Bisa dilihat dari dalam rumah itu keluar seseorang yang sudah berumur. Pak Andi bertelanjang dada tanpa baju, namun masih menggunakan kain sarung untuk menutupi sebagian badannya. Kemudian Pak Andi mengambil posisi duduk di salah satu sudut teras rumahnya. Dengan menggunakan potongan kardus, dia mengipas-ngipas wajahnya seperti orang kepanasan. Aku heran, padahal malam ini lumayan dingin. Aku mengalihkan pandangan kembali dan kini menuju sosok Putra. Kok lu tahu, Put? Tanyaku. Putra hanya tertawa. Gue ceritain sebuah kisah dari apa yang lu lihat. Dengan segelas kopi hitam dan sebungkus rokok, aku mulai mendengarkan kisahnya. 10 tahun lalu, aku dan keluarga pindah dari desa ke sebuah kota kecil di daerah Jawa. Awalnya, kita hanya mengontrak di sebuah rumah kecil di pinggir jalan. Pada mulanya, kami disambut baik oleh tetangga-tetangga di sini. Assalamualaikum, terdengar suara seseorang dari luar rumah. Waalaikumsalam, jawab kami sekeluarga sembari berjalan ke teras rumah. Perkenalkan, nama saya Pak Andi dan ini istri saya, Bu Asih. Rumah kami di dalam gang sana, ucap Pak Andi sambil menunjuk sebuah gang di depan rumah. Bapakku mengangguk. Oh iya Pak, saya bapak, ini ibu, ini kedua anak saya, Putra dan Dani. Wah, masih kecil ya, si adik kelas berapa? Tanya Bu Asih sambil mengelus rambut Dani. Baru kelas 3 SD Bude, jawab Dani. Anak saya mah sudah pada besar, bahkan udah ada yang nikah, cerita Bu Asih perihal anak-anaknya. Bapak sama ibu kerja ya? Tanya Bu Asih kembali, diikuti oleh anggukan orang tuaku. Iya Bu, kata bapak dan ibu berbarengan.
Kalau gitu waktu bapak ibu kerja, si Dani titipkan sama saya aja, Bu. Tawar Bu Asih. Akhirnya bapak dan ibu menitipkan Dani di saat orang tuaku bekerja. Semakin hari kami semakin dekat dengan keluarga mereka. Bahkan ibu dan bapak telah menganggap Pak Andi dan Bu Asih adalah orang tua sendiri. Bapak dan ibu bekerja di sebuah perusahaan dan kami membuka warung sembako di rumah. Semakin lama ekonomi kita semakin baik dan bapak berkeinginan untuk membeli tanah dan membangun sebuah rumah. Suatu hari tetangga kami yang bernama Pak Mul menawarkan sebidang tanah kepada kami. Pak, saya mau menjual tanah nih, tawar Pak Mul. Tanah yang depan rumah Pak Andi itu, tanya bapak, dan dibenarkan oleh Pak Mul. Sebenarnya tanah ini sudah ditawar oleh Pak Andi, namun dia nawar dengan harga murah. Lanjutnya, akhirnya setelah mencapai kesepakatan dengan Pak Mul, bapak membeli sebidang tanah itu. Beberapa bulan kemudian berdirilah sebuah rumah hingga kini kutempati. Rumah yang sebelumnya diidam-idamkan oleh kami sekeluarga. Namun dari sini petaka itu muncul. Siang hari, di saat aku pulang sekolah, aku langsung pulang ke rumah. Saat tiba di ruang keluarga, aku melihat ibu sedang nonton TV. Karena faktor capek, akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke kamar dan berniat untuk tidur siang. Di saat hampir terlelap, terdengar suara ibu berteriak memanggilku. Dengan berat hati, aku bangkit dari kasur dan berjalan menghampiri ibu yang berada di ruang keluarga. Kenapa, Mah? Tanyaku dengan malas. Kamu tuh kalau tidur di kamar, kenapa TV dinyalain? Omel ibu. Aku pun bingung. Lah, tadi bukannya mama yang lagi nonton TV. Kini ibu masang muka bingung. Lah, mama habis dari rumah Bu RT. Loh, tadi siapa dong? Nah, kejadian seperti ini ternyata bukan hanya aku yang mengalami, tapi ibu dan bapak juga pernah mengalaminya. Jadi keanehan yang terjadi adalah sosok yang menyerupai. Jadi mereka bisa menyerupai ibu atau menyerupai aku. Pernah suatu siang saat ibu sedang tiduran di kamarnya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan membunyikan bel di luar rumah. Bentar ya, ucap ibu sedikit berteriak dari dalam kamarnya dan berjalan menuju depan rumah untuk membuka pintu. Setelah membuka pintu rumah, ibu kaget. Ibu kaget karena ada aku yang palsu di sana. Lah, kamu Put, ibu kira siapa? Ucap ibu kepadaku yang palsu. Namun, aku yang palsu hanya diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan bergegas menuju ke dalam rumah. Biasanya ini anak masuk rumah asal nyelonong deh, nggak pernah ngetuk pintu dulu, batin ibu saat itu. Di saat ibu sedang menutup pintu, aku yang asli baru pulang. Mah, kataku sambil lari dan sedikit berteriak. Ibu memasang wajah bingung. Loh, kamu baru pulang, Put? Tanya ibu sesaat aku sampai di depannya. Iya Bu, emang kenapa? Tanyaku balik. Loh, tadi siapa? Ungkap ibu sambil menunjuk ke dalam rumah.
Hari-hari berlalu, segala macam gangguan tentang sosok yang menyerupai itu semakin sering muncul. Tapi kami tidak mengubrisnya, kami hanya selalu berpikir jika hal seperti itu adalah hal yang wajar. Pada suatu sore, ibu sedang ngobrol bersama Pak Andi dan Bu Asih di pelataran rumah. Kebetulan ada aku di sana. Bu, semenjak saya tinggal di sini kok seperti diganggu mulu ya? Curhat ibu pada Bu Asih dan Pak Andi. Wajar, Jem. Kan belakang rumah ibu ada kuburan. Celoteh Bu Asih. Memang di belakang rumah kami itu ada beberapa kuburan yang kata warga di sini itu sebagai makam keramat sesepuh desa. Lagian kan di situ memang terkenal angker dari dulu, Bu. Ucap Andi mengikuti pembicaraan. Ibu hanya mengangguk. Oh, gitu ya, Bu. Hari terus berlalu, kini keanehan semakin menjadi-jadi. Ibu menderita sebuah penyakit kulit. Bahkan wajahnya terdapat tonjolan-tonjolan kecil. Akhirnya aku membawa ibu ke rumah sakit untuk memeriksa penyakit apa yang diderita ibuku. Sampai di rumah sakit, keanehan mulai terjadi. Dok, ibu saya sakit apa ya? Tanyaku kepada dokter saat setelah keluar ruangan. Dokter hanya menggaruk tengkuknya. Setelah saya periksa dan uji darah, ibu tidak memiliki penyakit apapun, ucap dokter. Maaf mas, tapi beneran setelah kami periksa berulang kali, ibu negatif terhadap penyakit apapun. Ibu positif, sehat. Lanjut dokter. Aku hanya bengong mendengar penjelasan dokter. Bagaimana ibu bisa tidak terjerat penyakit apapun, sedangkan terdapat benjolan pada wajahnya. Penyakit ibu semakin menjadi, kini penyakit kulit dan benjolannya semakin besar, bahkan mengeluarkan bau yang kurang sedap. Dokter selalu mengatakan jika ibu tidak memiliki sakit apapun. Harapan kepada medis selalu tidak menuai hasil. Suatu hari Pak Andi dan Bu Asih menjenguk ibu. Gimana kabarnya Bu? Tanya Bu Asih. Ya gini-gini aja Bu, ucap ibu dengan nada yang lemah. Kenapa awalnya Bu? Kali ini Pak Andi yang bertanya. Kurang tahu juga saya Pak, jawab ibu lagi. Apa semenjak tinggal di sini ya Bu? Tanya Bu Asih seakan memancing tentang masalah rumah baru ini. Ibu semakin bingung mengapa akhir-akhir ini Pak Andi dan Bu Asih selalu mengait-ngaitkan penyakit yang dideritanya dengan rumah yang baru ini. Kalau ibu berniat menjual rumahnya, kami siap membelinya kok Bu, tawar Bu Asih. Apa-apaan nih? Apa mereka tidak terima jika Pak Mun menjual tanahnya kepada kami? Atau mungkin bisa saja mereka kesal karena tanah ini sudah diincar oleh mereka sejak dulu, batin ibu saat itu. Wah enggak deh Bu, lagian rumah ini kan adalah rumah yang selalu kami idam-idamkan, apalagi rumah pertama untuk keluarga kami, tolak ibu secara halus. Namun pada malam hari, aku sedang merokok di pojokan teras rumah, sehingga tidak ada yang tahu jika aku sedang berada di sana. Waktu itu sudah jam 1 malam, tiba-tiba Pak Andi keluar rumah.
Namun ada yang aneh dengan perilaku Pak Andi malam itu. Setelah dia keluar, dia mengambil sapu dan menyapu di pelataran rumahnya. Aneh kan? Ngapain malam-malam jam 1 dia nyapu rumah, nyapu halaman rumah. Sedangkan dia menyapu, matanya melirik-lirik ke arah rumahku, seakan-akan menelusuri kegiatan yang ada di dalamnya. Selesai menyapu, dia berjongkok dan mengambil sesuatu dari tumpukan sampah tersebut. Lalu dia berjalan menuju rumahku dan kemudian melempar barang yang sebelumnya dipungut itu ke halaman rumah. Setelah itu dia berjalan kembali dan masuk ke dalam rumahnya. Setelah dirasa aman, aku mencoba untuk mendekati benda yang sebelumnya dilempar oleh Pak Andi. Pada saat itu, aku melihat jika benda itu adalah sebuah paku berkarat yang dililit oleh tali. Aku nggak tahu itu tujuannya apa, cuma ngapain dia melempar ke rumahku. Aku aslinya mau mengambil barang tersebut, tapi kuurungkan karena merasa takut. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Pas paginya setelah bangun, aku mencoba mencari barang itu dan ternyata sudah tidak ada. Tak berapa lama, pamanku datang dan menjenguk ibu. "Wah, ini mah ada yang ngirim, Bu," kata paman. "Ngirim gimana?" tanya ibu bingung. "Ada yang gak suka sama ibu, makanya dia ngirim penyakit ini ke ibu." "Iya, aku mikirnya juga gitu, Pak De. Masa udah periksa ke dokter, dokter bilang gak sakit apa-apa." Ucapku mengeluarkan unek-unek. "Nah, menurut Pak De sih, ini bukan orang jauh," ucap paman yang diamini olehku. "Shh, gak boleh suzon," ucap ibu lirih. "Iya sih Bu, cuma aneh aja. Masa ibu sakit begini tapi kata dokter gak sakit apa-apa." "Ya wes, biarin ibu istirahat dulu," kata paman sembari mengajakku untuk keluar kamar ibu. Saat di depan, paman mengajak aku untuk berbicara empat mata. "Kamu kenapa yakin kalau itu kiriman, Put?" tanya paman. "Soalnya aku kemarin malam lihat salah satu tetanggaku melempar sesuatu ke depan rumah." "Benda apa yang dibuang, Put?" tanya paman penasaran. "Kayak paku dililit tali gitu. Tapi pas paginya aku cek nggak ada." "Wah, berarti benar. Ini memang kiriman," ungkap paman dengan mengepalkan tangan. Kita berdua kembali masuk ke dalam kamar ibu. "Bu, besok kita adakan pembersihan ya," ujar paman kepada ibu. Ibu hanya mengangguk. "Ya udah, kalau memang ini kiriman, biar kita bersihin aja." Ibu menyetujui ide paman. Beberapa hari kemudian paman datang kembali. Dia telah membawa bahan-bahan untuk pembersihan malam itu. Aku, paman, ibu, dan bapak berada di sebuah ruangan, sedangkan Dani diungsikan terlebih dahulu ke rumah saudara. Ruangan ini berada di salah satu sudut di rumah. Hanya ada lemari di dalam ruangan itu. Semua lampu dimatikan, hanya ada lilin sebagai penerangan di depan kami. "Pak, nanti kalau saya berbuat aneh, cukup pegangi yang kenceng, ya Pak," kata paman kepada bapak. Akhirnya kita berempat duduk bersila, paman memimpin doa dan diikuti oleh
kita bertiga. Aku hanya memejamkan mata pada saat itu. Aku membuka mata setelah terdengar bunyi tersebut. Dalam kegelapan aku bisa melihat ibu juga memejamkan matanya. Aku melihat paman masih fokus memejamkan matanya, sedangkan aku memfokuskan diri melihat ke arah paman. Seketika aku melihat ke arah lemari. Lemari itu bergoyang perlahan, menimbulkan kedebak-kedebuk dari sana. Tiba-tiba terdengar suara aungan harimau. Mata ini melihat sekitar, tapi aku tidak mendapati apapun di sana. Doa-doa yang sedang kupanjatkan tiba-tiba terputus dengan keadaan yang terjadi saat itu. Aku mendengar ibu masih bersolawat, walau beliau memejamkan mata. Dari dalam lemari terdengar suara beling yang beradu, padahal di dalam lemari itu kosong. Paman terlihat bergerak, namun segera dipegangi oleh bapak. Lihat hal itu, aku menarik tangan ibu supaya menghindar. Dan benar, paman melakukan gerakan-gerakan silat. Melihat bapak yang terlihat kelelahan memegangi paman, akhirnya aku menyuruh bapak untuk melepaskan paman. Wis pak, paman lagi tarung itu. Ucapku membuat bapak untuk melepaskan tangannya. Namun, tetap menjaga paman supaya tidak membentur tembok. Selama paman seperti itu, jujur banyak suara di ruangan itu. Mulai dari bunyi gedebak-gedebuk di dalam lemari, ada juga aungan harimau yang entah dari mana suara itu berasal. Aku, ibu, dan bapak hanya bisa membantu doa pada saat itu. Setelah paman sadar, kami memberinya minum, nyalain lampu, dan buka lemarinya. Perintah paman kepada aku dan bapak. Kami menuruti perintah paman, dan kalian tahu, lemari yang sebelumnya kosong kini penuh terisi barang-barang yang entah dari mana asalnya. Ada garam gosok, tanah kuburan, baju yang bekas dibakar, serpihan potongan kayu yang masih baru, dan tentunya paku berkarat yang dililit tali yang malam itu aku lihat. Astagfirullah, ucap kita bertiga beristighfar. Ini adalah benda-benda yang telah dia kirimkan kepada kalian. Sebenarnya kalian sekeluarga yang diincar, namun karena ibu yang paling lemah, akhirnya ibu yang paling parah. Ucap paman memberi penjelasan. Tapi nggak apa-apa, sekarang insya Allah udah aman, lanjut paman. Ini mau dibalikin ke orangnya atau gimana? Tanya paman. Ibu menggeleng, udah, gak usah. Biar Tuhan yang membalasnya. Ucap ibu dengan bijak. Ya udah, saya pagarin aja rumahnya ya, sengaja bisa menangkal, kata paman memberitahu. Kalau boleh tahu siapa orangnya, Pade? Tanya bapak kepada paman. Paman tersenyum, saya nggak bakal kasih tahu nama. Jika kalian ingin tahu, coba aja cari orang yang malam-malam keluar rumah dan dia membuka baju seperti orang kepanasan. Malam itu, acara pembersihan selesai, namun paman menginap di rumah kami. Malam hari tiba, saat itu aku, bapak, dan paman sedang menonton TV di ruang keluarga. Mau lihat orang yang ngirim? Tanya paman, diangguki oleh kita berdua. Paman berjalan ke ruang tamu dan kita mengikutinya. Kemudian dia membuka korden jendela depan. Tuh, lihat, suruh paman
kepada kita. Aku melihat di sana Pak Andi sedang di teras rumahnya dengan bertelanjang dada, dan dia juga mengipas-ngipas seperti orang kepanasan. Gimana? Tanya paman kepada bapak. Bapak masih belum percaya kalau yang melakukan itu keluarga Pak Andi. Padahal mereka telah bapak anggap sebagai orang tua sendiri, ucap bapak dengan sedikit sedih. Aku hanya mengelus pundak bapak saat itu. Awalnya aku juga gak percaya Pak, tapi aku pernah lihat di suatu malam kalau Pak Andi melempar sesuatu ke depan rumah kita. Aku cek malam itu ternyata isinya adalah paku yang dililit oleh benang. Dan paginya pas aku cek udah gak ada. Dan waktu itu sehabis pembersihan ternyata benda tersebut ada di lemari itu Pak. Bapak sendiri lihat kan kalau di sana ada paku berkarat yang dililit benang? Tanyaku kepada bapak. Bapak pun mengangguk. Nah dari situ aku yakin kalau Pak Andi adalah pelakunya. Oh iya, kalian masih ingat waktu sunatan si Andi? Tanya paman menginterupsi pembicaraan. Aku dan bapak mengangguk. Masih ingat kan waktu Andi sunat itu dia rewel banget, badannya panas juga. Kita berdua mengangguk kembali. Siang itu anginnya kencang banget kan, sampai bikin tenda sunatan Dani jadi sedikit roboh. Padahal waktu itu siang hari. Udah gitu musim kemarau lagi, ucap paman panjang lebar. Padahal waktu paman di jalan, angin aja gak ada, lanjut paman. Kalian sadar gak apa yang terjadi pada siang itu? Tanya paman. Aku dan bapak pun menggeleng. Acara hari itu diganggu oleh Pak Andi. Dia sengaja membuat kacau acara sunatan pada hari itu dengan mendatangkan angin yang terasa hanya di sekitar rumah kalian. Hanya karena mereka tidak suka kepada kalian. Memang kenapa sampai Pak Andi sekeluarga gak suka sama kami? Tanya bapak. Apa karena dia mengincar tanah ini? Selidikku. Paman mencentikan jari. Ya, benar. Bukankah dari dulu mereka mengincar tanah ini? Namun karena Pak Mul menjual kepada kalian dengan harga yang lebih mahal, itu membuat mereka tidak senang. Ucap paman kembali. Mereka merasa bahwa seharusnya keluarga dia yang berhak membeli tanah ini. Seperti kesannya kalau kalian itu merebut sesuatu yang sedang mereka inginkan. Apalagi dengan kesuksesan Bapak dan warung kalian yang semakin laris semenjak pindah ke sini, membuat mereka iri kepada kalian. Lanjutnya panjang lebar. Paman menghela nafas. Jika rasa benci dan iri sudah melampaui batas, mereka yang tidak suka dengan kesuksesan kalian akan melakukan segala cara untuk membuat kalian tidak nyaman dengan apa yang kalian miliki. Ya, itulah suka duka hidup bertetangga dengan orang yang seperti itu. Sekarang biarlah waktu yang membalas apa yang telah mereka perbuat. Ucap paman mengakhiri pembicaraan. Dan kembali ke masa sekarang. Jadi gitu Nan. Awal mula gue tahu bahwa tiap malam Pak Andi suka keluar rumah seperti orang kepanasan. Putra mengakhiri ceritanya. Jadi sekarang dia menanggung perbuatannya dengan rasa kepanasan tiap malam. Tanyaku kepada Putra. Selama bertahun-tahun ke belakang, setiap malam Pak Andi keluar rumah dan merasa kepanasan. Tanyaku menyelidiki lebih dalam. Putra mengangguk.
Iya, karena setiap dia mengirim lagi hal itu, pasti selalu gagal dan ujungnya kembali ke dia. Biarlah raga kita tetap bertetangga, namun batin selalu bertengkar, kata Putra. Dan di sini cerita sudah selesai. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya.